Oke, jumpa lagi bersama saya Hendra Marundama. Kita lanjutkan tutorial kita. Pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan galeri detail ya, seperti ini, galeri detail. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan halaman hubungi kami ataupun kontak ya. Nanti kita akan membuat halaman kontak seperti ini ya. Di sini merupakan halaman interaksi antara pengunjung dan juga administrator website. Oke, kita akan membuat tampilan kontak seperti yang ada di layar. Oke, kita kembali ke project kita. Nah, di sini jika kita mengklik menu kontak ya, maka di sini akan muncul error seperti ini, yaitu error 404 ya, dimana halaman tidak ditemukan. Oke, address bar ini berasal dari tabel menu ya, dari tabel menu. Kemudian di sini kita ada membuat menu bernama kontak, kemudian menu URL-nya juga kontak, parent ID-nya 0, berarti di sini adalah menu utama. Kemudian content ID-nya di sini view/contact us. Nah, ini hampir sama dengan proses pembuatan data-data dinamis ya, seperti view album, kemudian view news, kemudian view data dozen. Oke, jadi di sini linknya adalah view kemudian contact us. Jadi nanti untuk menunya di sini ada parameter page ya, page kemudian view kemudian contact us, seperti ini, page kemudian view contact us. Oke, kita akan menyelesaikan terlebih dahulu untuk proses penanganan roots ya, penanganan roots. Jadi kita akan membuka roots ya, halaman roots di application, kemudian config, kemudian roots. Oke, ini kita buka menggunakan editor. Nah, ini adalah settingan dari roots. Nah, di sini kita telah membuat terakhir adalah page, kemudian view, kemudian album galeri, kemudian any, seperti ini. Jadi di sini kita akan enter, kemudian kita akan membuat sebuah variabel baru ya, root. Oke, kemudian page slash. Nah, di sini kita akan membuat kontak us ya, seperti ini, kontak us. Kemudian controller yang menangani adalah masih tetap controller underscore welcome ya. Kemudian slash fungsinya kita akan membuat nanti function bernama kontak, seperti ini. Oke, kita save. Oke, di sini pengaturan rootsnya adalah page kemudian kontak us. Sorry sih, kita tambahkan view ya, view. Oke, ini page kemudian view kemudian kontak us. Ini settingan roots ini kita ambil dari sini, page view kemudian kontak us, sama seperti di rancangan tabel menu. Ini dia. Oke, kemudian untuk controllernya di sini masih controller underscore welcome, kemudian function adalah kontak, seperti ini. Oke, ini kita save. Kita refresh websitenya.
Oke, di sini masih pack not find ya, karena kita belum membuat function bernama kontak di controller welcome. Nah, jadi kita akan membuat function baru bernama kontak pada controller underscore welcome. Oke, jadi kita kembali ke application, kemudian controller, kemudian controller underscore welcome. Oke, kita buka menggunakan editor kita. Oke, ini dia. Ini adalah halaman controller ya, controller underscore welcome. Oke, untuk function kontak kita akan mengcopy dari function sebelumnya ya, yaitu kita bisa mengcopy dari function gallery detail. Ini kita copy, kemudian di sini kita paste. Oke, ini dia. Nah, tinggal di sini kita ganti fungsinya menjadi kontak ya, kontak sama pada rootsnya ya, kontak. Kemudian untuk variabel ini otomatis ini kita hapus ya, kita hapus. Oke, kemudian query-nya juga ini kita hapus ya. Ini kita hapus, kita del. Oke, ini untuk logo, title, description. Oke, ini tidak masalah. Kemudian untuk halaman di sini kita akan ganti menjadi halaman misalkan kontak ya. Halaman ini dipanggil adalah halaman kontak di dalam folder web. Oke, kita save. Nah, sekarang kita sudah memiliki sebuah function bernama kontak. Sekarang kita akan refresh untuk browsernya ya. Kita refresh. Oke, di sini muncul error ya. Variable query controller welcome baris 566. Oke, ini ya. Ini berarti ini kita del. Oke, kita save. Kita refresh browsernya. Oke, maka errornya akan berubah menjadi unable to load the requested file ya. Halaman kontak.php ini tidak ditemukan di folder web ya, jadi ini sudah berubah errornya seperti ini. Sekarang kita akan membuat halaman kontak.php di folder web pada folder view ya. Jadi untuk itu kita kembali ke application, kemudian view, kemudian web. Nah, di sini kita akan membuat sebuah file PHP baru ya. Kita bisa, salah satu cara kita bisa melakukan klik kanan, new. Oke, di sini saya pilih teks dokumen, kemudian kita ganti menjadi kontak.php. Oke, teksnya kita del, enter, yes. Oke, ini dia halaman kontak.php nya sudah ada ya. Jadi kalau ini kita refresh, maka template-nya akan kembali terload ya oleh code injector ya, seperti ini. Nah, sekarang halaman kontaknya kita akan edit menggunakan editor. Nah, ini adalah halaman kontak.php, dimana di sini masih berupa halaman kosong. Nah, kita nanti akan membuat halaman kontak seperti ini. Ini adalah halaman kontak dari template ya, template Libra. Oke, jadi kita akan membuka template kita, Libra template master.
Oke, di sini ada dua halaman ya. Ada kontak error dan kontak sukses. Nah, kita bisa menggunakan kedua halaman ini. Ya, salah satunya bisa kita gunakan. Misalkan kita akan menggunakan kontak sukses ya. Oke, kita akan menggunakan template seperti ini. Ya, template seperti ini. Untuk itu kita akan membuka halaman kontak sukses ya. Kita klik kanan, kemudian open with. Di sini saya menggunakan Adobe Dreamweaver CS4. Oke, ini dia scriptnya. Kita akan mengcopy dari bagian ini ya, get in touch, karena untuk bagian atas ini termasuk head ya, head, kemudian ini footer. Jadi kita akan mengcopy dari get in touch sampai send message, tombolnya ya. Jadi kita cari di sini untuk teksnya ya, kita bisa mengcopy teksnya, kemudian sini kita bisa find ya, seperti ini. Ini dia teksnya, get in touch. Kita akan mengcopy dari start page metanya. Ini kita copy ya sampai tombol send message ya, sampai tombol send message. Ini tombolnya ya, tombol send message. Tetapi kita akan mengcopy dari start page meta sampai end primary ya, sampai end primary. Untuk start footer ini tidak usah kita copy karena sudah ada di halaman footer.php di folder web yang ada di dalam folder view. Oke, ini kita blok ya, kita blok start page meta sampai end primary. Kita copy, kemudian kita buka halaman kontak, kita paste. Oke, seperti ini ya, kita save. Nah, sekarang kita akan refresh untuk browsernya, kita refresh. Oke, maka tampilan seperti ini ya. Nah, ini seperti pada materi sebelumnya. Di sini backgroundnya masih biru ya, karena di sini ada tertinggal sebuah div ya. Jadi di sini tergantung penggunaan templatenya ya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mengetahui celah dari templatenya ya. Jadi sini kita buat div penutup seperti ini, kita save, kita refresh. Oke, maka tampilan akan normal seperti ini ya. Oke, di sini kita masih belum terload ya untuk image-nya. Kita akan mengedit terlebih dahulu untuk bagian get in touch-nya, kita akan edit. Oke, di sini ya kita ganti menjadi hubungi kami, kemudian ini oke, kemudian untuk
backgroundnya nah seperti ini. Kemudian untuk say hello ini sampai sini ya, ini akan kita hapus. Ini kita del, ini juga kita del ya, kita save. Oke, kemudian untuk email send correctly nya juga kita hapus. Oke, seperti ini. Kemudian untuk image nya ini akan kita panggil ya. Oke, pada bagian ini ya. Nah, sini kita masukkan script PHP. Echo base URL. Kemudian asset. Oke, kita cek. Asset home image. Oke, asset home image ya, kita save. Oke, ini sudah kepanggil gambarnya. Kemudian ini kita copy ya, sampai home ini kita copy. Kita akan paste di sini ya, kita paste. Kemudian fontnya kita cek ya di sini. Oke, setelah nama, email langsung ke message ya. Jadi untuk font ini tidak akan kita gunakan, kita langsung ke message. Ini dia. Oke, untuk fontnya di sini akan kita hapus ya, LI nya ini akan kita hapus ya. Ini untuk bagian font ya, telepon. Jadi ini kita cut. Oke, seperti ini. Kita save. Nah, jadi kita di sini tidak menggunakan nomor telepon ya. Tetapi kalau kita ingin merancang di tabelnya, pada bagian kontak di sini kita masukkan nomor telepon juga bisa ya. Jadi setelah full name, email, baru nomor HP, kemudian baru message ya. Untuk date dan time ini akan otomatis terisi sewaktu user submit data ya. Oke, ini kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Nama, email, kemudian langsung ke pesannya. Oke, sudah masuk ya gambarnya. Oke, untuk gambar di sini kita akan memanggil. Oke, mana dia di sini? Oke, ini kita paste. Oops. Base URL asset home. Oke, kita refresh. Oke, sudah kepanggil di sini ya, hubungi kami. Oke, ini dia. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan menampilkan alamat ya, alamatan ya, kontaknya. Jadi di sini kita akan cari teksnya. Oke, ini dia. Ini kita del. Nah, di sini kita akan memasukkan variabel ya di controller bernama teks kontak.
Oke, seperti ini ya. Contacts ini adalah variabel text contact. Ini dia ya. Dari mana text kontaknya? Dari controller. Ini dia text contact di array. Oke, text kontak ini dari sini ya. This model set get config, di mana id config adalah 8. Ini dia. Oke, jadi konsepnya sederhana sekali ya. Hasilnya seperti ini. Oke, ini sudah hampir selesai. Tinggal kita akan mengedit efek dari form actionnya ya. Nah, kita akan edit untuk form actionnya. Oke, kita kembali ke script bagian atas. Nah, di sini ada form ya, form kelasnya, kontak form row, kemudian metodenya di sini post, actionnya ini akan kita ganti. Oke, untuk encryptnya gini kita hapus ya, kita hapus. Untuk actionnya kita akan ganti menggunakan script PHP. Ya, echo base langsung ya, kita bisa seperti ini, sama dengan kemudian base URL, kemudian di sini index.php slash text, kemudian view ya, view, kemudian contact us, kemudian kita tambahkan slash, misalkan kita ganti menjadi terkirim, atau boleh kita ganti send ya, send. Nah, seperti ini. Jadi form action dari form ini adalah base URL, index.php, text, view, kemudian contact us, kemudian send. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk penamaan objeknya ya, labelnya oke, sudah. Oke, untuk name-nya ya, untuk name-nya kita hapus. Nah, di sini kita tidak menggunakan id contact ya, tetapi kita akan mengambil dari database ya, yaitu kita buka tabel kontak. Nah, di sini kita akan menggunakan full name ya, nama filenya adalah full name. Oke, kita ganti sini full name. Oke, kemudian untuk email ya, ini input tabnya text, name-nya kita ganti jadi email. Oke, email, kemudian message ya. Oke, ini untuk message-nya ya. Oke, message seperti ini. Oke, kita save. Oke, ini sudah. Oke, kita refresh websitenya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kalau kita klik send message, maka kita akan didirect ke page, kemudian view, contact us, kemudian send ya, sesuai dengan yang di sini. Oke, ini dia form actionnya ya, sesuai dari form action formnya seperti ini. Oke, nah, sekarang kita akan kita cek ya.
Nah, kita akan membuat roots ya. Kita akan membuat roots lagi untuk pengaturan sendnya ya. Jadi kita akan kembali ke roots. Kenapa? Karena ini kalau kita klik send message, maka di sini bukan yang ini ya, ini ya, maka sini akan muncul pick node font seperti ini. Nah, kita kembali ke roots. Nah, di rootsnya kita akan mendaftarkan sebuah variabel roots baru ya. Jadi kita bisa mengcopy dari roots pick view kontak as, kita copy, kita paste. Nah, di sini tinggal kita tambahkan send. Kemudian controllernya masih controller underscore welcome. Untuk fungsinya kita misalkan kita buat fungsinya kontak send. Nah, seperti ini ya, kontak send. Kita save. Oke, jadi ini kalau kita refresh masih error ya. Karena apa? Karena memang function kontak send di controller welcome ini belum kita buat ya, belum kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat function ya di controller. Jadi kita kembali ke controller. Nah, kita akan mengcopy controller ataupun function kontak ya. Kita copy. Ini kita enter. Kita paste. Kemudian nama fungsinya kita ganti ya menjadi kontak send sesuai di roots. Ini kita ganti underscore ya, kontak underscore send. Ini juga kontak underscore send. Oke. Kemudian untuk function kontak send, di sini kita akan edit ya. Kita edit. Pertama kita akan di sini kita enter. Nah, kita akan memanggil ataupun mengirim ya, mengambil kiriman dari form. Jadi di sini kita buat if. Nah, kita akan ini kita akan menangkap jika hasil postnya oke. Oke, kita coding. Oke, pertama untuk postnya dari full name ya. Full name itu dari sini. Nah, dari ini dia nama text field pertama ya, nama text field pertama yang ini. Nah, ini adalah full name. Oke, kemudian itu adalah this input post full name. Seperti ini. Kemudian enter. Yang kedua tadi adalah email ya. Variabel email itu sama dengan this input post email dari sini. Oke, nama text field kedua. Kemudian text area ketiga ya, itu adalah message. Jadi di sini kita enter variable message sama dengan this post this input
kemudian post, message. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini kita akan membuat variabel data. Ya, itu data sama dengan kita masukkan dia sebagai data array. Jadi ketiga objek ini kita akan masukkan ke dalam data array. Ya, yang pertama adalah full name. Ya, outputnya sebagai variabel full name. Kemudian yang kedua email, itu outputnya nanti akan kita simpan dalam variabel email. Kemudian yang ketiga pesannya sebagai variabel message. Ya, koma. Kemudian kita akan menangkap dari tabel kontak, yaitu date ya, date dan time. Nah, ini merupakan waktu pengunjung mengirimkan komentar ya melalui website. Jadi di sini ada date dan time. Di sini juga kita masukkan ya date ya sama dengan. Nah, di sini kita akan menggunakan function date yang ada di PHP ya, date. Nah, di sini kita masukkan years ya, tahun, kemudian month, kemudian day, seperti ini ya, koma. Kemudian array yang terakhir yaitu time ya, time, ini dia time. Nah, untuk time kita juga menggunakan function date, tetapi di sini yang kita masukkan bukan years, month, dan day ya, tetapi jam ya, hours ya, seperti ini ya. Ini untuk jam, ini untuk menit, dan ini untuk detik. Oke, seperti ini. Nah, kita save. Kita cek ya. Oke, tes misalkan. Oke, kita refresh ya, masuk nggak ke dalam tabel. Ini belum berhasil ya, data belum masuk ke dalam tabel kontak, walaupun sini sudah kita masukkan tadi ya, tes, kemudian tes, kemudian tes. Kita send message ya. Nah, di sini kita refresh. Data yang belum masuk. Nah, ini biasanya data tidak masuk ke dalam tabel karena kita belum memanggil model ya, kita belum memanggil model. Jadi kita harus membuat function nanti di model. Nah, di sini kita akan enter ya. Nah, di sini kita akan memanggil model. Oke, ini buka kurung if post. Oke, di sini kita akan memanggil model this, kemudian model site,
kemudian insert data, ya, insert data, ya, insert data. Oke, function insert data di model kita cek ya, di model application, kemudian models. Oke, ini dia model site. Nah, ini kan kita sudah membuat beberapa function ya, beberapa function di model. Nah, kita akan membuat function baru, yaitu function insert data. Ya, function ini kita gunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel. Ya, jadi di sini bisa kita enter, atau bisa juga di atas ya. Di sini kita buat function baru, function insert data. Nah, ini function insert data ini nanti kita panggil di controller ya. Oke, function insert data. Untuk insert data di sini kita akan membuat variabel ya. Variabelnya dia biasanya adalah variabel tabel. Kita buat tabel, kemudian satu lagi variabel data. Ya, variabel tabel, variabel data. Variabel tabel ini adalah tabel yang akan kita gunakan untuk diinsert datanya. Ya, berdasarkan kiriman variabel data. Ya, jadi di sini kita buat untuk function insert datanya, ya, return, kemudian kita kembalikan ke this, kemudian db. Nah, di sini kita akan menggunakan db insert ya. Jadi db insert ini kita gunakan untuk memasukkan rekor ke dalam tabel ya. Jadi this db insert. Kalau kita ingin mengedit data, nah, di sini bukan insert ya, tapi this db update. Ya, begitu juga kalau untuk menghapus data, yaitu this db delete. Karena di sini function insert data, di sini kita buat insert. Ya, this db insert, kemudian dalam kurung ya, kita akan panggil variabel yang pertama yaitu tabel. Ya. Jadi di sini kita buat variabel tabel, variabel data. Oke, seperti ini. Jadi function untuk insert data. Kita save. Ya, kita save. Kemudian di controller ya. Ya. Di sini tinggal kita tambah. Ya, untuk controllernya kita tambah di sini model set insert data. Nah, di sini kita masukkan tabelnya, yaitu ya, tabel kontak. Ini ya tabelnya, tabel kontak. Jadi sini kita masukkan kontak. Ya, dari mana kontak? Yaitu tabel ya, variabel tabel. Jadi tabel adalah tabel kontak. Kemudian untuk datanya tetap kita panggil variabel data. Mana variabel data? Ini dia. Nah, ini dia variabel data. Itu adalah array. Jadi ini tabelnya, ini datanya, data kirimannya. Ya, yaitu full name, email, message, date, dan time. Ya, jadi data ini dari sini. Kontaknya yaitu tabelnya. Nah, seperti itu ya. Kita save. Oke, ini sudah.
kita tes di sini ya. Kita akan memasukkan data di sini, tes, kemudian tes, send message. Oke, kita refresh. Oke, masuk ya di sini ya. Oke, kita tes, kita hapus dulu. Oke, ini dia. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 data ya. Nah, kita akan tes. Misalkan di sini kita buat coba at gmail.com, message-nya coba ya, kita send message. Oke, kita refresh ya. Oke, sudah masuk ke sini. Coba, kemudian emailnya coba at gmail.com, message-nya coba. Di sini date-nya tanggal hari ini ya, tanggal 30 bulan 11. Oke, sini waktunya ya, 14:55 ya. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang kita akan membuat pesan ya, pesan bahwasanya di sini akan muncul pesan bahwasanya pesan dari user itu sudah sampai ke kotak masuk di halaman administrator. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan membuat pesan seperti ini. Untuk membuat pesan kita bisa menggunakan flash data ya, flash data di code editor. Jadi langkah-langkahnya kita akan kita buka halaman kontak sukses ya. Oke, ini dia. Nah, ini merupakan halaman ataupun pesan ya, pesan bahwasanya email sudah terkirim ya, ataupun pesan sudah terkirim. Nah, ini bisa kita copy. Oke, ini bisa kita copy ya, div-nya kita copy, kemudian kita kembali ke controller ya. Di controller kita masuk ke ini ya, kontak send. Oke, kita bisa meletakkannya pada bagian array ya, kita bisa meletakkannya misalkan di sini ya. Nah, kita akan buat variabel ya, misalkan sukses ya, sukses. Nah, di sini kita paste ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita ganti tanda petik tunggal. Oke, tunggal. Oops. Kita biarkan dulu ya. Kemudian untuk teksnya untuk teksnya, pesan Anda telah terkirim, seperti ini ya. Ini variabelnya ya, data array-nya ini namanya sukses misalkan ya, sukses. Oke, kemudian untuk menampilkan pesan suksesnya ya berupa div seperti ini, nah, kita akan memanggil pada halaman kontak ya, akan kita masukkan itu ke dalam halaman kontak ya. Jadi kita bisa kembali ke kontak.php. Oke, di sini kita beri perintah echo ya, atau langsung ya, sama dengan variabel sukses.
Di mana variabel sukses dari controller. Ini dia ya, sukses. Ini juga sukses ya. Kita save. Nah, kita akan coba kita error di sini. Oke, di sini masih error ya, masih error. Sukses baris 46. Oke, ini ya. Kini akan kita del, kita gantikan ya. Kita akan kita save. Kita di sini kita tidak akan membuat variabel suksesnya di sini ya. Jadi di controller welcome juga kita del. Nah, kita akan membuat session ya, session flash data. Jadi di sini bisa di function contact send ya. Nah, di sini akan kita setting untuk penggunaan flash data. This, kemudian session, kemudian set flash data ya, set flash data. Oke, untuk nama flash datanya di sini kita akan buat tadi sukses ya, sukses. Kemudian teksnya di sini misalkan selamat data terkirim. Oke, jadi seperti ini ya. Kita akan menggunakan flash data dari kode initer ya. This session set flash data, kemudian nama flash datanya, kemudian isi dari flash datanya seperti ini. Kemudian untuk view-nya ya, untuk view-nya di sini akan kita tampilkan flash data yang ada di controller ya, dengan perintah echo, kemudian this. Ini sama seperti materi yang ada di membangun sistem informasi akademik ya, menggunakan kode initer session, kemudian flash data. Oke, untuk flash data di sini sama dengan yang ada di controller, yaitu sukses ya. Ini nama flash data sukses. Di view kita panggil di sini ya, seperti ini ya, php echo this session, kemudian flash data. Nama flash data yang kita panggil yaitu sukses. Di sini juga ya, sukses. Oke, kita save. Oke, kita save, kita refresh. Oke, ini kita hapus ya, kita hapus. Oke, kita tes misalkan sini percobaan. Kita send message. Oke, muncul di sini ya flash datanya, selamat data terkirim, yaitu di function di roots contact us send ya. Ini dia controllernya, fungsinya contact send. Ini dia ya, jadi berhasil ini, selamat data terkirim. Kalau kita kembali ke kontak, makanya kan masih ada ya kontak, akan hilang ya, akan hilang di sini ya, datanya
sudah masuk ke tabel ya. Untuk tampilan selama data terkirim kita bisa menggunakan yang dari template. Kita tes ya, kita akan menggunakan dari template. Oke, ini dia ya, div kelasnya user message. Kita copy, kemudian di controller ini kita ganti ya, kita paste seperti ini tinggal kita ganti menjadi tanda petik tunggal, tanda petik tunggal. Oke, seperti ini. Nah, ini divnya bawaan dari template ya, bawaan dari template. Oke, kita save, kita coba lagi ya. Ini kita refresh, misalkan sini kita buat coba flash data. Oke, coba flash data, kita send message, data berhasil terkirim. Oh, sini belum tampil ya, tampilan divnya belum tampil. Gagal ya. Untuk pesannya sih masih gagal. Oke, masih gagal sini. Kalau sini sudah berhasil ya, ini bawaan template ya, send message, ini sudah berhasil. Oke, ini gagal kita untuk pesannya. Tidak masalah ya, ini kita beri tebal ya, coba kita beri tebal di sini. Oke, gagal ya. Untuk bold juga tidak mau, ini apa sebabnya? Oke, dari sini belum bisa ya. Bola berarti bukan di sini, tapi di controller. Nah, ini kita beri misalkan ball. Kemudian ini juga kita tutup bolnya, atau kita ganti menjadi H3. Kita save,
3. Tidak mau ya, kita ganti bold. Oke, send message. Oke, berhasil ya. Untuk bola berhasil sini, tapi untuk template-nya kita gagal ya. Ini di mana kesalahannya? Ya, walaupun di sini di hasilnya sih sudah berhasil. Ya, hasil pembelajaran, tapi tidak masalah. Yang penting sini ada pemberitahuan dari sistemnya bahwasanya pesan sudah terkirim ke kotak masuk administrator. Ini sudah selesai kita untuk kontaknya. Ya, sudah selesai. Ya. Untuk footernya, ya ini langkah-langkah hampir sama. Ya, hampir sama dengan pada halaman kontak. Yang bersama pada halaman kontak, tinggal kita ubah form action ya, form action dari footernya ya. Oke, jadi kita akan terakhir ya, kita akan membuka view, kemudian web, kemudian footer. Oke, ini dia footer. Oke, untuk footernya kita akan mengedit. Oke, kita cari. Oke, di sini ya, hubungi kami. Ini actionnya. Oke, kita del. Nah, kita hanya mengganti sini untuk actionnya ya, PHP. Oh, kita samakan ya dengan yang ada di kontak. Oke, ini actionnya kita copy. Oke, kita paste ya, base URL index.php pick view contact us send. Nah, seperti ini. Kemudian untuk nama objeknya ini kita ganti menjadi full name. Kemudian ini email, kemudian ini message. Oke, seperti ini. Kita save. Ya. Oke, kita akan coba mengirim dari footer ya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita tes kirim data dari footer. Oke, kita send ya, dari footer kita send. Oke, di sini langsung muncul ya, data berhasil terkirim ya. Kemudian kita akan didirect ke contact us, kemudian send ya, sesuai dari actionnya. Oke, action dari formnya di footer ya. Kemudian kita cek di tabelnya, masuk tidak datanya di sini. Oke, ini dia komentar dari footer ya, berhasil ya mengirim data komentar dari halaman footer bawah ya. Jadi di setiap halaman ada footernya nih, profil, di sini juga ada footer ya. Berhasil lah, sudah masuk ke tabel ya. Kendala kita tadi hanya pada bagian flash data ya. Flash data tadi kita tidak bisa menggunakan div ya, walaupun di hasil pembelajaran berhasil ya. Ini tapi tidak masalah, yang penting sini sudah tampil berita terkirimnya. Oke,
selesai kita untuk materi proses pembuatan kontak ya, halaman kontak, yaitu halaman terakhir dari user ya. Nanti kita akan membahas login ya, kemudian kita juga akan membahas nanti untuk halaman administrator ya. Ini login juga belum. Oke, sekian dulu untuk tutorial kita kali ini. Selesai ya pembahasannya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.